ada pertanyaan dari @faktasingkat_1fs. Pertanyaannya gini teman-teman. Kak, mau nanya, syarat monetisasi itu pakai penayangan tak dilewati atau total views? Nah, pertanyaan ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ya, tentang penayangan tak dilewati. Jadi jawabannya syarat monetisasi short itu menggunakan penayangan tak dilewati. Jadi memang YouTube Short itu ada perubahan sistem ya teman-teman. Sebelumnya YouTube Short itu menggunakan total views sebelum muncul penayangan tak dilewati. Karena dulu video short itu terhitung masuk data view ketika video short itu ditonton lebih dari 3 detik. Dan ketika video short tersebut ditonton berulang-ulang, itu hanya masuk 1 data views ya. Nah, seiring berjalannya waktu, konten kreator itu pengen mengetahui sebenarnya berapa kali sih video short mereka itu ditampilkan di feed atau di beranda penonton. Jadi kemudian sistem YouTube itu ada update ya, bahwa video short yang ditonton hanya 1 detik, 2 detik, kemudian hanya di skip, kemudian ditonton berulang-ulang, itu semua datanya akan masuk sebagai data view. Tapi untuk syarat monetisasi, untuk perhitungan pendapatan itu tetap menggunakan video short yang ditonton lebih dari 3 detik. Video short yang ditonton berulang-ulang tapi tetap dihitung 1 kali. Jadi istilahnya ini adalah penayangan tak dilewati. Inilah yang dipakai sebagai syarat monetisasi dan perhitungan pendapatan YouTube Short. Kemudian ada pertanyaan dari akun @calonmiliarder, R-nya 2 ya. Pertanyaannya gini, Mas, di YouTube Studio ada penjelasan mengenai jumlah penayangan short yang valid. Itu dihitung dari mana ya? Apa kalau penayangan sudah 1 juta belum tentu valid? Nah, terkait penayangan short itu di menu penghasilan di YouTube Studio memang ada keterangan penayangan short yang valid. Nah, itu memang yang dihitung sebagai syarat monetisasi untuk video short teman-teman. Jadi teman-teman wajib mengumpulkan 10 juta view dari short. Itu berupa penayangan yang valid ya, dalam waktu 3 bulan yang terakhir, agar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Nah, gimana menghitungnya itu penayangan short yang valid itu? Jadi total penayangan yang ada di dashboard di YouTube Studio itu memang angkanya berbeda ya dengan penayangan short yang valid. Itu karena memang perhitungannya itu berasal dari penayangan tak dilewati. Kemudian ada juga penayangan short yang sudah melalui filter YouTube. Kita bahas satu persatu ya. Untuk penayangan yang tak dilewati itu merupakan penayangan video short yang dihitung atau ditonton itu lebih dari 3 detik. Kemudian tidak di skip. Kemudian yang ditonton berulang-ulang itu hanya masuk 1 view saja. Jadi antara total penayangan dan penayangan yang tak dilewati itu berbeda ya. Kemudian yang kedua adalah filter YouTube. Jadi penayangan short yang valid itu berasal dari channel atau penonton yang valid, bukan dari penonton spam. Jadi kalau misalkan 1 juta penayangan itu belum tentu valid. Lihat dulu berapa persentase jumlah penonton yang menonton video short teman-teman sampai selesai, atau minimal 3 detik. Kemudian nih ada pertanyaan dari akun @rabitel. Pertanyaannya, Kak, kenapa ya di channelnya udah 3 juta penonton, tapi di YouTube Studio masih 1,5 juta yang nonton? Kenapa ya? Nah, ini pertanyaan bagus banget teman-teman, karena pertanyaan ini pasti banyak juga dialami oleh teman-teman YouTuber pemula ya. Jadi ada 4 kemungkinan di kasus ini teman-teman. Yang pertama karena keliru pembacaan data di YouTube Studio. Data yang muncul di dashboard YouTube Studio itu ditampilkan selama 28 hari yang terakhir. Jadi itu bisa turun ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat data yang sebenarnya itu silakan difilter di semua atau di 365, maka nanti jumlah total penayangan akan terlihat di situ. Kemudian kemungkinan yang kedua ini adalah data penayangan tak dilewati. Karena penayangan tak dilewati dengan total penayangan itu berbeda ya. Kalau penayangan tak dilewati itu
itu ketika video short kita ditonton lebih dari 3 detik, tidak di skip, kemudian ditonton berulang-ulang, tapi yang dihitung tetap 1. Karena inilah yang akan dihitung sebagai syarat monetisasi. Jadi untuk jumlah penayangannya akan lebih sedikit dibandingkan total penayangan ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah adanya filter dari YouTube. Karena YouTube hanya menghitung view atau penayangan yang berasal dari penonton atau channel yang valid. Kalau ada channel atau penonton yang terdeteksi sebagai spam, misalkan komen judul atau memang mempunyai komen-komen yang mirip sama, atau cuma nonton sekali, 2 kali, menonton cuma skip-skip, itu akan dianggap sebagai channel spam, maka tidak dihitung, maka jumlah penayangan pun akan berkurang. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah adanya delay data. Kalau delay data ini biasanya untuk yang masuk di YouTube Studio, terutama yang di bagian menu penghasilan, itu akan delay antara 2-3 hari, bahkan ada yang 7 hari. Kalau hanya delay data, teman-teman bisa tunggu saja, nanti datanya juga akan masuk. Kemudian ini ada pertanyaan dari akun @doelcolik. Mau nanya suhu, kalau video yang sudah diupload di YouTube, apakah boleh nggak diupload ke Facebook atau Instagram? Begitu juga sebaliknya, video saya yang di Facebook atau Instagram diupload ke YouTube. Terima kasih. Pada dasarnya itu boleh ya teman-teman. Kalau kita punya video yang sudah diupload di YouTube, itu bisa diupload di media sosial yang lain. Tapi ingat, pastikan diupload di YouTube terlebih dahulu, baru di media sosial lain, seperti Facebook, ataupun Instagram, atau TikTok, atau yang lainnya. Kalau video teman-teman diupload dulu di media sosial yang lain, nanti baru diupload di YouTube, itu nanti khawatirnya adalah video teman-teman itu sudah digunakan oleh orang lain, kemudian diupload di YouTube mereka, kemudian baru teman-teman mengupload di YouTube teman-teman. Nah, itu berarti kan duluan orang lainnya yang mengupload di YouTube. Itu nanti video teman-teman yang diupload di YouTube itu bisa terkena konten yang digunakan ulang atau terdeteksi sebagai konten reupload karena sudah dicomot dan diupload oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi pastikan teman-teman upload videonya di YouTube dulu, baru di media sosial yang lain. Kemudian tipsnya juga adalah ketika teman-teman mengupload atau share link video YouTube teman-teman di media sosial yang lain, pastikan di media sosial tersebut ada orang-orang atau grup yang memang menyukai tema video teman-teman, agar nanti ketika mereka menonton video teman-teman dan menonton video teman-teman di YouTube, itu mereka akan nonton dari awal sampai selesai karena memang benar-benar menyukai tema video teman-teman. Jangan di-share kepada orang yang tidak suka tema video teman-teman, karena video teman-teman nanti akan kena skip. Ini akan menjadi bahaya.